siang Indonesia. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di Universitas Barai. Hari ini Ibu akan bercerita tentang suatu dongeng. Dongengnya berjudul Pangeran yang Selalu Bahagia. Begini ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seorang pangeran yang selalu bahagia. Pangeran itu tidak pernah bikin PR, tidak pernah dimarahi mama papa. Hidupnya sangat senang. Lihatlah tamannya. Lihatlah, indah sekali bukan? Halamannya luas. Pangeran selalu berbahagia. Dia bisa main layang-layang, main game. Pangeran itu selalu bahagia. Hingga pada suatu hari pangeran meninggal dunia. Lalu masyarakat membuatkan sebuah patung untuk pangeran yang selalu bahagia. Di sebuah kota dibuatkanlah patung pangeran yang bahagia yang berlapis emas, intan permata, mutu manikam. Masyarakat sangat mengagumi patung pangeran yang bahagia itu. Setiap hari masyarakat datang mengunjungi patung itu dan mengaguminya. Wow, indah sekali ya patung ini. Lihatlah, patung ini terbuat dari emas. Dia bermatakan batu munikam, batu safir. Wow, indah sekali ya. Ayo kita berpotret bersama. Oke, kawan-kawan, ayo kita ke tempat lain lagi yuk untuk mengambil foto. Kalian tuh jangan ngeliur gitu dong. Kemudian di tempat lain, seekor burung layang-layang terbang menuju Mesir. Tetapi dia jatuh cinta pada ilalang. Oh, ilalang ini indah sekali. Maukah kau menjadi kekasihku? Ilalang menjawab, tentu tidak. Aku tidak bisa menjadi kekasihmu. Lalu burung layang-layang itu patah hati dan meninggalkan ilalang. Lalu dia pun terbang menuju kota. Itu jantungnya jatuh, pangerannya mati. Layang terbang melintasi suatu kota dan berteduh di bawah sebuah patung yang indah itu. Di bawah patung pangeran yang bahagia. Tiba-tiba patung itu bicara. Hai, kamu jangan usah ngomong, kamu gerak-gerak aja. Hai burung layang-layang, maukah kau tinggal sehari saja di bawah kakiku dan menolong aku? Oh, rupanya patung ini bisa bicara. Apakah yang bisa kubantu untukmu, pangeran? Bawalah pakaianku ini untuk selimut anak yang sakit di seberang sana. Nun jauh di sana ada seorang wanita yang memiliki anak yang sedang sakit. Kamu bawalah busanaku ini untuk menyelimuti anak itu, agar dia bisa mendapatkan kehangatan dan segera sembuh. Pergilah burung layang-layang. Lalu burung layang-layang itu menjawab, baiklah pangeran, aku bersedia membantumu. Lalu burung layang-layang itu mengambil pakaian pangeran. Kainnya dulu. Ya. Dan itu dah. Lalu burung layang-layang itu terbang menuju rumah keluarga yang sedang kesusahan itu. Di suatu tempat yang nun jauh di sana, hiduplah seorang anak dengan ibunya. Harusnya sudah di sana, bukan jalan, ya. Begitu, nah. Iya. Makanya Sen itu langsung masuk, langsung standby. Anak itu sedang sakit. Dia sedang demam.
Lalu ibunya sangat sedih karena tidak bisa membantu menyembuhkannya. Anakku, maafkan ibu. Ibu tidak punya uang untuk membantumu, nak. Kasihan sekali kamu. Ibu tidak bisa membelikan kamu masker, hand sanitizer, apalagi zaman COVID seperti ini. Tiba-tiba terbanglah burung layang-layang membawa busana sang pangeran. Lalu diserahkan kepada ibu sang anak. Lalu ibu sang anak memberikan selimut itu untuk menyelimuti anaknya agar segera sembuh. Dan burung layang-layang pun terbang kembali menuju istana pangeran. Akhirnya tak berapa lama anak itu pun sembuh dan diberikanlah hand sanitizer dan masker oleh ibunya. Anakku, pakailah masker dan hand sanitizer jika kamu bepergian ya, agar kamu tidak sakit lagi. Baiklah Bu, aku akan selalu menggunakan masker. Mari kita ke dokter dulu yuk untuk periksa lagi yuk, siapa tahu kamu sudah baikan. Lalu ibu itu pun mengantarkan anaknya ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan anaknya. Harus sudah di sana. Harus sudah di sana. Di tempat lain, pangeran dulu dong. Di tempat lain, kan dia dibantu kan, pangeran. Dan pangeran pun berkata kepada sang burung, "Hai burung layang-layang kecil, maukah kau membantu aku sekali lagi?" "Maaf pangeran, aku harus pergi ke Mesir bersama keluarga dan teman-temanku. Tolonglah aku sekali ini saja burung kecil. Berikanlah perhiasanku ini kepada pedagang masker nun jauh di sana. Kasihan dia, dagangannya tidak ada yang membeli." "Baiklah pangeran." Lalu burung layang-layang itu pun mengambil perhiasan sang pangeran dan terbang membawa perhiasan itu untuk membantu pedagang masker. Di suatu tempat di pasar yang sepi, ada seorang pedagang masker yang sangat sedih karena dagangannya tidak ada yang membeli. Lalu datang seorang ibu yang menghiburnya. "Kenapa kamu bersedih, nak?" "Ini Bu, maskerku tidak ada yang membeli. Semua orang tidak mau memakai masker. Mereka tidak sadar kesehatan. Aku sedih sekali." "Kalau begitu, baiklah nak, biar ibu yang membeli maskermu ya." "Ini Bu, terima kasih ya. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu membawa masker ini kepada warga, biar ibu saja yang membelinya." "Baiklah Bu, terima kasih. Ayo kita ke sana yuk, kita bagi-bagi masker." Lalu mereka pun pergi. Jangan langsung gini dong. Bahagia dan tubuhnya sudah sangat lemah. Burung layang-layang ingin pergi dari pangeran karena dia harus menyusul teman-temannya. "Burung layang-layang kecil, mau kemanakah engkau?" "Aku ingin," ini dah kesalahannya, jangan kasih punggung orang kecil. "Mau kemanakah engkau?" "Aku hendak pergi pangeran, tapi tubuhku sangat lemah. Tubuhku dingin, aku sudah tidak kuat lagi untuk terbang." Pangeran pun berkata, "Maukah kau menolong aku sekali lagi?" "Baiklah pangeran, satu kali ini aku akan membantumu lagi. Apa yang bisa aku bantu?" "Baiklah, congkallah kedua bola mataku dan ambillah perhiasanku. Di sana rakyatku kelaparan. Mereka tidak bisa makan akibat COVID-19. Kau harus membantu mereka. Berikanlah perhiasan ini untuk dijadikan makanan dan kehidupan mereka." "Lakukanlah." "Tapi pangeran akan buta. Kau tak akan bisa lagi melihat indahnya dunia ini." "Tidak apa-apa burung layang-layang." Gerak dong, tidak apa-apa. "Tidak apa-apa burung layang-layang. Kebahagiaan rakyatku jauh lebih penting dari apa yang kumiliki. Ambillah semuanya untuk mereka."
Lalu burung layang-layang pun mengambil semua perhiasan pangeran, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Lalu burung layang-layang pun itu pergi bersama dengan perhiasan dari patung pangeran itu. Udah. Nah, tadi. Ini udah keluar dia? Udah. Sudah sebelum dia keluar langsung dah naik. Oh gitu. Siapa? Udah harus Ya dialog habis Dia langsung dah terbang naik langsung ya. sambil pelan-pelan. Di sebuah tempat seorang pemuda, jangan dia pas duduk gitu. Oh belum ya? Iya, Pas di duduk suatu baru turun. tempat seorang pemuda Gitu. sangat sedih, dia tidak makan karena sedang dirumahkan oleh perusahaannya. Tidak ada keluarga yang membantunya. Dia sangat sedih dan kelaparan. Lalu burung layang-layang itu pun terbang membawakan anak muda itu semua perhiasan yang telah diberikan pangeran. Lalu pemuda itu sangat bahagia menerima hadiah itu dan seperti merasa mendapatkan harta yang berlimpah. Lalu burung layang-layang itu pun pergi meninggalkan pemuda itu dan pemuda itu pergi dengan perasaan yang bahagia sekali. Hingga kemudian datanglah petugas pemeriksa kota memeriksa patung pangeran. Oh iya. Kemudian burung layang-layang terbang mengitari pangeran untuk terakhir kalinya. Dia sudah tahu dia tidak lagi sanggup membantu pangeran. Pangeran, hari ini aku pamitan padamu. Tubuhku sudah lemah sekali. Aku tidak sanggup terbang lagi. Aku akan pergi, tapi tidak ke Mesir. Aku akan pergi ke rumah kematianku. Izinkanlah aku berpamitan padamu. Burung layang-layang kecil, terima kasih atas semua bantuanmu kepadaku. Ciumlah tanganku untuk terakhir kalinya. Jangan pangeran, tidak boleh. Kita lagi social distancing. Aku tidak bisa mencium tanganmu. Biarkanlah aku rebah di kakimu. Selamat tinggal. Lalu burung layang-layang itu pun pergi menuju kematiannya. Dia pun meninggal di bawah kaki patung pangeran. Kemudian pada suatu hari datanglah inspeksi dari petugas kota memeriksa keadaan patung. Patung ini sangat gembel. Dulu dia terbuat dari emas. Sekarang tidak ada apapun di tempat ini. Dan ada bangkai burung pun bau sekali. Ini patung apa sih? Coba aku periksa. Lalu penasehat kerajaan ini menemukan ternyata yang tersisa dari patung itu adalah jantung yang terbuat dari timah. Langsung dia buanglah itu patung itu karena dianggap tidak berharga. Lalu dia pun meninggalkan patung itu. Dan kemudian datanglah pejabat-pejabat dari kantor wali kota pusat pemerintahan memeriksa. Para pejabat ini ada dari DPR, dari petugas kementerian, memeriksa patung itu. Wah, patung ini dulunya hebat sekali, tapi lihatlah, sekarang dia menjadi gembel. Sungguh, ini patung ini harus kita ganti dengan patung baru. Tapi ngomong-ngomong, kita ganti dengan patung wajah siapa ya? Bagaimana kalau wajahku saja? Jangan, tak cocok. Kamu kalah ganteng, lebih baik wajahku saja. Aku lebih ganteng daripada kamu, lebih berwibawa dan lebih perkasa kalau dijadikan patung. Patungku saja. Aku kan di sini pejabat pemerintahan. Jadi aku rasa aku yang lebih penting. Tidak, aku yang lebih penting. Aku ini kan DPR. Aku ini wakil rakyat. Aku yang harusnya menjadi patung ini. Kalau begitu, mari kita selesaikan saja di pengadilan. Siapa yang paling cocok wajahnya dijadikan patung ini? Akhirnya, pejabat itu pun melanjutkan pertengkarannya di pengadilan untuk memperebutkan wajah siapa yang paling cocok untuk jadi pengganti patung ini. Namun, kemudian terdengarlah Tuhan bertanya kepada malaikat,
Wahai malaikatku, bawalah aku yang pantas menjadi penghuni surga. Lalu malaikat tiba di patung pangeran yang bahagia dan menemukan patung itu beserta bangkai burung layang-layang. Lalu dia pun menemukan jantung timah patung tersebut. Lalu dia pun membawa ketiganya untuk bertemu Tuhan. Dan mereka dibawa menuju surga oleh sang malaikat. Lalu mereka pergilah ke surga untuk hidup bahagia di surga. Halo adik-adik sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Dongeng Pangeran yang Bahagia karya Oscar Wilde tahun 1886. Dongeng ini bisa terselenggara atas bantuan dari kakak-kakak kalian dari PIKM Universitas Ngurah Rai. Untuk itu kami persilakan masing-masing memperkenalkan diri. Oh, nggak ada yang dengar. Jajar, langsung jajar. Halo, satu-satu ya. Halo, perkenalkan nama saya Komal Adi Saputra. Saya dari Fakultas Fisip semester 2 Universitas Ngurah Rai. Langsung. Perkenalkan nama saya Demagus Sodarnanga dari Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Langsung jajar, langsung jalan. Nama saya Niwayan Meliani Putri dari Fakultas Ekonomi semester 2. Nah, perkenalkan saya Kadep Yudhara dari Fakultas Ekonomi semester 2. Perkenalkan nama saya Gede Brio Kusuma dari Fakultas Ekonomi semester 3. Perkenalkan nama saya dari Fakultas Ekonomi semester 3. Perkenalkan nama saya Nilo Widiantari, saya mahasiswa baru. Perkenalkan nama saya Nilo Widiantari, saya mahasiswa baru. Perkenalkan nama saya Kadai Sri Winadi, saya mahasiswa baru. Perkenalkan nama saya Nilo Abdita Dewi, saya mahasiswa baru. Perkenalkan nama saya Nimari Puspasari, saya mahasiswa baru. Demikianlah adik-adik perkenalan dari kami. Semoga dongeng kali ini menyenangkan bagi kita semua. Semangat Indonesia! Salam dari Universitas Ngurah Rai. Tepuk tangan dong semua.